riba sudah. At-tarhib min akli malil yatim zulman. At-tarhib, tarhib larangan, ancaman dari memakan harta anak yatim secara zalim. Wat-targhib, dan anjuran fi kafalatil yatim, di dalam mengasuh anak yatim. Wal ihsan ilaih, berbuat baik kepadanya. Wa ilal mustad'afin minal mu'minin, dan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah dari orang-orang mukmin. Judulnya tuh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya hanya saja mereka memakan fi butunihim, di dalam perut-perut mereka adalah api neraka. Pada hakikatnya yang mereka makan adalah api neraka Allah. Wa sayaslawna sa'ira, dan Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka syadidan yahtariguna fiha, yang sangat pedih sekali, yang sangat panas sekali, yang mereka terbakar di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaslawna sa'ira, mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang sangat syadid, yang sangat panas, yang sangat dahsyat sekali. Wa qala ta'ala, itu ayat tentang ancaman memakan harta anak yatim dengan zalim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul, katakan wahai Nabi. Allah bilang, katakan wahai Nabi, islahul lahum khair. Islah, membaguskan, lahum, untuk mereka, dengan memutar harta anak yatim, dikembangkan harta anak yatim. Khair lahum khairun, baik bagi mereka itu. Wa in tukhalituhum, apabila kalian mencampuri harta-harta anak yatim, fa ikhwanukum, maka sesungguhnya mereka adalah anak saudara-saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah mengetahui al-mufsida, orang yang merusak, minal muslih, daripada orang yang membenarkan. Allah tahu mana yang merusak, mana yang membenarkan. Walau sya'allah la'anatakum, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menyempitkan kalian. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dikatakan bahwasanya ketika turun ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatam, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim, taharraja sahabatu an mukhalati al-yatama, merasa berat para sahabat bercampur dengan anak-anak yatim. Fa'azalu malahum, mereka memisah harta-harta mereka, min amwalihim, dari harta mereka. Jadi hartanya anak yatim dipisah. Kan ada anak yatim masih kecil memiliki harta. Ya, dulu banyak para sahabat yang ngasuh juga. Pas turun daripada ayat tentang innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, taharraja sahabat, merasa berdosa, merasa berat para sahabat. Ya Allah, ini gimana dah ya? Banyak ngasuh anak ya yatim. Fa'adhalu malahum, sampai mereka para sahabat memisahkan harta mereka min amwalihim, dari hartanya mereka. Harta mereka anak yatim dipisahin. Wa sana'u lahum ta'aman wahdahum, bahkan mereka para sahabat membuat untuk anak-anak yatim ta'aman, makanan sendiri. Enggak mau dicampur sama mereka. Biasanya makan bareng sama keluarganya, enggak mau, pas turun daripada turun itu ayat khusus dipisahkan. Washtadda 'alaihimul haraj fi sya'nihim, menjadi berat kepada mereka al-haraj, ya, ini perkara fi sya'nihim, dalam urusan mereka. Was'alu an dzalik, maka mereka bertanya tentang hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, turun ayat qul islahul lahum khair, katakan wahai Nabi Muhammad, islah, memperbaiki lahum, untuk mereka anak yatim, khair,
Islah fi amwalihim, memperbaikan di dalam harta anak yatim, bitanmiyatiha, dikembangin hartanya. Ini anak yatim punya harta nih, ya, gak cuma didiemin doang hartanya, dikembangin, dibikin kontrakan dah, ya, kan hartanya berkembang jadinya. Tadi hilangkan wa muda khalatihim khairum min tarki dzalik, dan berhubungan dengan mereka, bercampur dengan mereka, khairun, lebih baik daripada memisahkan mereka. Wa in tukhalituhum, dan apabila kalian bercampur dengan mereka anak yatim dalam nafkahnya satu rumah, ya, makanya barang-barang segala macam, fa ikhwanuhum, maka sesungguhnya mereka ini anak-anak yatim saudara-saudara kalian, sama saudara kita. Fiddin, dalam agama dikatakan, wallahu ya'lamul mufsidah, dan Allah zat yang maha tahu al-mufsidah, orang yang merusak, minal muslih, dari orang yang membenarkan, yang mengembangkan harta. Allah tahu tuh, ya, anak yatim ada hartanya, ini dia mau niat baik, mau mengembangkan dengan baik, atau ingin poroti harta anak yatim. Allah maha tahu. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha aziz, bijaksana, perkasa, hakim, dan maha bijaksana. Jadi para sahabat Nabi ketika turun ayat tentang orang yang memakan harta anak yatim, mereka pada khawatir, banyak yang ngasuh anak yatim. Para sahabat banyak yang meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yatim dalam peperangan tuh. Nabi Muhammad banyak mengasuh daripada anak yatim, bahkan beliau dikatakan Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah dikatakan wa huwa syafiq bil yatim wal armalah, adalah seorang bapak yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim dan janda jompo. Diperhatiin sama Nabi Muhammad. Bahkan anak-anak yatim di zaman Nabi Muhammad, mereka seakan-akan nggak kehilangan orang tua. Saking berat besar perhatian Nabi kepada mereka, dan para sahabat begitu. Tapi ketika turun ini ayat, khawatir sahabat, ya Allah, bagaimana nih hidupnya sama kita, makannya bareng, dia punya harta ya kita pakai juga begitu. Ya, khawatir para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang mengurusi anak yatim, fil jannah, di surga, hakadha, seperti ini, kata Nabi. Asyara bis sababah, Nabi mengisyarakan dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Nabi bilang gini, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nabi bilang, saya dengan orang yang mengurus anak yatim, memperhatikan anak yatim di surga seperti ini. Nabi mengisyarakan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, direnggangkan sedikit antara keduanya, gak nempel, tapi direnggangkan. Sama saya dengan orang yang mengurusi anak yatim, memperhatikan anak yatim di surga seperti ini, renggangkan dikit sama Nabi. Rahul Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ahmad. Makna artinya apa? Anna kafil al-yatim al-qa'im bima yajibu alaih al-mu'addi li huquqi rafiqan nabiy sallallahu alaihi wasallam, rafiqun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Jadi bahwasanya orang yang mengurusi, memperhatikan anak yatim, ya, perkara-perkara yang wajib atasnya, hak-haknya dilaksanakan, rafiqun nabi, menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wala manzilata fil akhirah afdal min dzalik, dan enggak ada kedudukan di negeri akhirat yang lebih afdal daripada itu, yaitu pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma hasala hadzal ghurub lil kafil minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hanya saja mendapatkan ini kedekatan bagi orang yang mengurusi, memperhatikan anak yatim minan nabi, kedekatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di annahu alaihi salatu wasalam bu'isa ila qaumin la ya'qilun, karena Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang mereka enggak paham amra dinihim, akan urusan agama-agama mereka. Wasara kafilan, sehingga Nabi menjadi pengurus, ya, memperhatikan lahum, kepada mereka. Wa mu'alliman wa mursyidan, menjadi pengajar dan memberi petunjuk kepada
kepada mereka. Wa kadzalika kafil yatim. Begitu juga orang yang memperhatikan anak yatim, yagum bi kafalati man la ya'qil. Dia melaksanakan dengan mengurusi man la ya'qil, orang yang tidak paham amra dinihi, akan urusan agamanya, wala dunyahu, juga enggak paham akan urusan dunia. Anak kecil yatim. Wa yuhsin adabahu, dia baguskan adabnya. Wa yurshiduhu wa yu'allimu, dia kasih petunjuk, diajarin tuh anak yatim. Allah harat munasabatu dzalik, maka nampak cocok daripada hal itu. Wa inna ma faraja baina sababa wal wusta. Hanya saja Nabi Muhammad faraj, merenggangkan antara jari apa? Telunjuk sama jari tengah. Kenapa? Lidalala ala tafawud, menunjukkan atas perbedaan. Di anna maqaman nubuwati la yudrak, karena kedudukan maqamnya kenabian gak bisa dicapai oleh siapapun. Gak ada yang bisa sampai kepada kedudukan kenabian. Wa sya'uha la yulhaq, dan perkaranya gak bakal bisa disusul oleh siapapun. Wal murad bisababa al musabbihah. Jadi yang dimaksudkan sababa ini jadi telunjuk ya. Wa qillah as-sababa li'annahu yushar biha halatas sibab. Ya, ini tambahan aja kenapa namanya sababa. Ini jari-jari telunjuk nih, namanya sababa, musabbihah. Nah, makanya sunnah tuh ketika kita dalam tahiyat kita asyhadu an la ilaha illallah ya, dengan yarfa al-musyabbiha, mengangkat daripada jari telunjuknya, wa yanzur ilaiha, dan melihat kepadanya. Itu sunnah tuh, namanya al-musabbihah. Karena biasa bertasbih begitu ya dengan jari. Dikatakan kenapa dinamakan sababa? Di annaha yushar biha halatas sabab. Orang kalau lagi marah, lagi nyaci maki orang begini ya. Kurang ajar kan begini ya. Ya orang begini. Banyak kan begini. Gunain apa ya? Jari. Oh kurang ajar, nah itu. Halatas sabab ketika mencaci marah. Ala kulli hal, ini hadis menerangkan bahwasanya orang yang perhatian dengan anak yatim bakal dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu jaminan dari Nabi itu. Banyak perhatiin tuh, apalagi yang yatim nih, kerabat kita, masih ada hubungan famili sama kita, perhatiin tuh, perhatiin, penting. Nah, Rasulullah sangat kasih sayang, perhatian ilal aitam kepada anak-anak ya yatim. Jangankan itu perhatiin, kasih urusan mereka diperhatikan, kita nyenangin dengan ngasih hadiah, bahkan dengan ngusap kepalanya. Diibaratkan begitu, ngusap kepalanya. Kiasan tentang apa? Menyenangkan. Kan kadang-kadang juga ada orang ngusap kepala gak demen dia. Ada anak kecil ngusap kepala juga gak mau. Nah, artinya bukan ngusap doang, walaupun zahir hadisnya memaknai ngusap. Yang Nabi katakan, man masaha ala ra'si yatim lam yamsahu illa lillah, kanatahu bi kulli sya'rin maradin ali hasanah. Rasulullah, siapa orang yang mengusap kepalanya anak yatim, ngusapnya karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena emaknya cakep, bukan. Bukan karena emaknya cakep, jangan. Ngusapnya karena Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada anak yatim. Maka kata Rasulullah, setiap rambut yang menyentuh tangannya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pahalanya besar, luar biasa. Ada jangan diusap doang. Nah, kasih apa yang buat dia senang. Lebih-lebih perhatian, olahnya diperhatikan, makanannya diperhatikan. Ini luar biasa. Ya, ini anak yatim perhatian. Lebih-lebih kerabat kita. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ghabada yatiman, man ghabada ay man dhamma yatiman, memeluk ya, merangkul anak yatim, ya memperhatikan. Merangkul kan kiasan tentang apa? Menjaga ya, senang, membuat senang min bainil muslimin, di antara orang-orang Islam, ila ta'amihi ya, kepada makanannya tuh. Merangkul di sini artinya apa? Memperhatikan makanannya, wa syarabihi, minumannya. Adkhalahullahu al-jannah albattah, Allah akan masukkan ia ke dalam surga albattah, pasti, kata Nabi. Bayangin tuh, yang perhatian kepada anak ya yatim. Illa ay ya'mal dhanban la yughfar,
kecuali apabila dia berbuat amal yang kagak diampuni sama Allah, itu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena menyekutukan Allah tadi itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak bakal mengampuni ya orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena asyirku billah dikatakan akbarul kabair, dosa yang terbesar, yang paling besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu. Orang-orang yang belas kasih itu, maka Allah akan belas kasih kepada mereka. Orang-orang yang belas kasih, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang belas kasih, yang baik, maka Allah akan belas kasih kepada mereka. Irhamu man fil ardh. Maka belas kasihlah kalian kepada orang-orang yang berada di bumi. Yarhamukum atau yarhamkum. Kata Al-Imam apa namanya itu, Syekh Nawawi Al-Bantahi dalam satu kitabnya, dirrafa'i dengan dirafakan lebih afdal. Yarhamukum man fis sama, irhamu man fil ardi. Kalau yarhamkum menjadi jawab daripada irhamu. Irhamu yarhamkum. Ya, jazab jawab dari apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belas kasihlah kalian kepada orang-orang makhluk yang ada di bumi, maka akan belas kasih kepada kalian man, orang-orang yang berada di langit. Siapa? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarhamukum man fis sama. Ini dalam syarahnya dikatakan boleh. Di warafihi, dijazmi yarhamkum warafihi, boleh dijazamkan dan boleh dirafakan. Yarhamukum man fis sama. Hadisun hasan sahihun akhrajahu al-Bukhari bil adab al-mufrad. Jadi kalau kita belas kasih sama orang-orang, ya penduduk langit akan belas kasih kepada kita. Tapi kalau kita kejam, sadis sama orang, nggak perhatian sama orang lain, sama. Ya, maka penduduk langit nggak bakal belas kasih kepada kita. Itu udah sunatullah gitu. Ya, udah sunatullah. Kita bakti sama orang tua kita, insya Allah anak kita bakti sama kita. Nggak bakti sama orang tua kita, ya tinggal tunggu aja. Anak ini durhaka sama naudzubillah min. Itu udah terbukti begitu tuh. Sunnatullah seperti itu. Ya, sunnatullah. Dalam hadis yang lain, rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun wa Ahmad wal Hakim. Bahkan dalam syarahnya akhrajahu al-Bukhari fil kinah wa fil adab al-mufrad wa Abu Daud fi sunanihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hal tunsarun, apakah kalian akan ditolong? Wa turzakun, dan apakah kalian akan diberikan rezeki? Illa bi dhu'afaikum, kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Itu pertanyaan. Nabi bilang begini, apakah kalian akan diberikan pertolongan oleh Allah? Apakah kalian akan diberikan rezeki? Kecuali dengan sebab daripada orang-orang yang lemah daripada kalian. Artinya apa? Kita ini diberi pertolongan oleh Allah, diberikan rezeki, di antara sebab terbesarnya ada orang-orang lemah di antara kita yang kita perhatian kepada mereka. Itu maknanya. Artinya hal yahsul lakum min Allah, apakah dapat untuk kalian dari Allah rezeki, wan nusrah, kemenangan, alal a'da, kemenangan terhadap musuh, ma'amu jaharatihi bil ma'asi,
bersamaan dengan terang-terangannya mengerjakan maksiat, wartigab hududihi, dan mengerjakan melampaui batas-batas larangan, wa ta'addi ahkamihi, dan melampaui daripada hukum-hukum Allah, illa bi du'afaikum, kecuali dengan sebab orang-orang lemah kalian. Ai wahum mahaddud, mereka mahaddud nazarillah, mereka tempat daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mutanazzil rahmati, dan tempat daripada turunnya rahmat Allah. Jadi kata Nabi, sebab kita diberi kemenangan dari musuh kita, sebab kita diberikan rezeki, melainkan sebabnya apa? Sebab orang-orang lemah yang ada di antara kita, yang kita perhatian kepada mereka. Itu yang buat menarik, ya. Menarik kemenangan buat kita, menarik rezeki buat kita. Kalau rezeki jelas kita perhatian al-du'afa, orang-orang lemah di antara kita, santunin mereka. Ya pasti itu. Dan Nabi sudah bilang apa? Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad. Bakal berkurang harta yang disedekahkan, akan apa? Bertambah dan tiga kali diulang-ulang sama Nabi. Ulama bilang kalau seandainya Nabi kagak ngulang 3, ngomong cuma sekali, udah wajib kita untuk percaya. Tapi dikasih taukid sama Nabi sampai 3 kali, karena Nabi tahu kita ini orang-orang yang butuh terhadap taukid, biar nambah yakin begitu. Padahal kalau Nabi ngomong sekali udah wajib gak kita yakin? Sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari an Sa'ad an Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.